Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakroni Latar, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Dar El Hasanah, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Dalja Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500127788. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Dar El Hasanah kelas 11 untuk uji kinerja dengan tema bukti beriman, menepati janji, syukur nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek ya bagaimana kerapihan. Dicek dulu kerapihannya. Silakan duduk semuanya. Silakan KM untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Dahulu berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon diperhatikan kembali untuk posisi duduknya yang rapi ya. Pastikan sampahnya sudah tidak ada ya. Tadi sudah dibuang sampahnya. Baik, kita akan lanjutkan dengan absensi ya. Adis Purnama, Dir. Aji Abdullah, ICT Korea, ICT Korea, sudah hadir. Mana? Sakit. Mudahan sehat ya. Fitria Ramadhani, Margono,
Muhammad Arif Alamsyah, Nina, Ahmad Yusuf Farhan. Acara kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya pertama Bapak akan menyebutkan pagi. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam diam. Siap semuanya? Siap. Baik. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, pagi, pagi, siang, 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 pagi, malam. Sudah konsentrasi ya? Kita tepuk tangan Darul Hasanah. Santri Darul Hasanah tepuk tangan. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Santri Darul Hasanah tepuk tangan. Santri Darul Hasanah tepuk tangan. Mari kita lakukan santri Darul Hasanah. Bersama-sama kita tepuk tangan. Santri Darul Hasanah berteriak. Persepsi ataupun kita akan mengulang kembali pelajaran yang telah kita lewati dulu ya. Bapak tanya, apakah di antara kalian masih ada yang ingat dengan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191? Saya Pak. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih. Itu surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ada yang tahu intisari daripada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191? Saya Pak. Ya, silakan. Intisari dari surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191 yaitu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta dan kita harus menjaganya. Masya Allah. Kita sebagai manusia yang berakal mestinya bisa mengambil manfaat dan hikmah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan alam semesta tersebut. Baik, terima kasih barakallahu fiik. Berikutnya adalah kita akan masuk kepada materi kita saat ini, yaitu materi tentang bagaimana keimanan, bukti keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada 4. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat ataupun menepati janji, kemudian mensyukuri nikmat, kemudian juga menjaga lisan, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita menutup aib orang lain. Jadi materi yang akan kita bahas saat ini yaitu bukti beriman. Yang pertama adalah apa? Menepati janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, menjaga lisan. Dan yang terakhir, menutup aib orang lain. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana menepati janji. Ya. Bapak akan bertanya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian saat ada orang yang berjanji kemudian orang itu menepati janji kepada antum?
Dan juga bagaimana perasaan antum apabila ada orang yang tidak menepati janji sama antum? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Saya akan merasa senang jika saya ditepati dan sangat kecewa apabila janji saya tidak ditepati. Baik, barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Jadi Rasya akan merasa senang kalau punya janji ditepati janji itu sama orang lain. Tapi kita akan merasa kecewa kalau janji kita tidak ditepati oleh orang lain. Yang lain sama nggak begitu? Sama ya. Jadi kita akan merasa kecewa, akan merasa marah kalau kita tidak ditepati janjinya. Kita mudah nunggu lama. Janji di pondok pesantren, janji di sekolahan, di mana mau belajar, tapi teman kita nggak datang dan tidak ada konfirmasi. Baik, berikutnya adalah nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita dan apa saja itu nikmatnya. Nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian apa saja nikmatnya. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Zahra. Zahra, silakan Zahra. Nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita adalah nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat melihat, nikmat mendengar, dan nikmat mencium, dan beberapa nikmat lain. Masya Allah. Nikmat yang paling besar itu apa? Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman wa Islam. Masya Allah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang terakhir adalah kenapa kita harus menjaga aib orang lain? Ataupun kenapa kita harus menutupi aib orang lain? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Berdiri. Siapa namanya? Aufa dari mana? Kampung Bojor. Silakan Aufa. Kenapa kita harus menutupi aib orang lain? Masya Allah. Terima kasih Aufa. Kenapa kita harus menutupi aib orang lain? Karena yang pertama, kalau kita membuka aib orang lain, maka Allah akan membukakan aib kita. Kemudian juga kalau kita membukakan, menyebarkan aib orang lain, sama saja kita dengan memakai bangkai saudara kita sendiri. Tujuan pembelajaran ya saat ini yang akan kita pelajari apa? Bukti keimanan. Bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dengan cara menepati janji, kemudian mensyukuri nikmat, kemudian menjaga lisan, kemudian yang terakhir menutup aib orang lain. Kemudian tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian juga memelihara lisan dan menutupi aib orang lain dengan bagus. Kemudian yang ketiga, peserta didik meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan tepat. Tuh, tujuan pembelajaran kita saat ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita yang disebutkan tadi tercapai oleh kita semuanya. Bapak akan menilai kalian semuanya itu dengan melalui observasi. Observasi melalui diskusi kelompok nanti. Jadi di antara kalian semua itu harus aktif di dalamnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, antum akan diberikan jurnal refleksi yang harus diisi, ya harus diceklis saja, yaitu antum setuju, tidak setuju ataupun ragu-ragu, tinggal diceklis saja nanti. Kemudian yang terakhir adalah antum mempresentasikan hasil karya daripada kelompok masing-masing. Jadi nanti antum akan dibagi kelompoknya. Semuanya siap? Siap. Baik. Kita lanjutkan materi kita. Buka coba bukunya. Buku pelajarannya dibuka. Kemudian dibuka pelajaran tentang masalah Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Ya, bisa dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil
bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ada yang bisa membacakan terjemahannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya, dan tidak menghalalkan berburu jika kamu sedang bertindak, haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Baik, terima kasih. Jadi surat Al-Maidah ayat 1 di sini intinya adalah bagaimana kita diperintahkan Allah selaku orang beriman untuk memenuhi janji. Ya, janji itu ada janji kepada Allah dan juga ada janji kepada manusia. Janji kepada Allah adalah bagaimana kita bersaksi kepada Allah pada usia kandungan 4 bulan. Kemudian kita ditanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Semua kita berjanji kepada Allah bahwa kita selaku hamba Allah telah bersaksi kepadanya, kemudian kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berjanji kepada umat manusia, kepada teman, sesama teman manusia, kita punya janji. Janji kita apapun itu harus kita penuhi. Bapak ingin menampilkan satu film yang berkaitan dengan masalah pelajaran kita saat ini. Antum perhatikan, perhatikan dengan baik, antum telaah, ya. Kemudian nanti antum simpulkan. Udah tugas saya. Aku kan ada janji sama Mas Kabar. Bunda, aku mau main dulu langsung sama Mas Kabar. Mas Kabar kan gak ada. Janjinya jam 3 sore. Udah aku tunggu dulu. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi sesama manusia itu harus menepati janji. Jika dia tidak menepati janji, dia termasuk orang munafik itu, karena harus menepati janji. Jika ingin tidak menepati janji, maka dia tidak menepati janji. Ya, jadi hikmah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari video tadi, kita selaku manusia harus bisa menepati janji kita. Bapak akan bagi 4 kelompok, kelompok ke-1, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Ya, kelompok yang pertama, kelompok kedua, ketiga, dan keempat itu tentu akan disesuaikan dengan minat antum masing-masing. Nanti ada yang bikin kartun, kemudian juga ada yang bikin video, kemudian juga ada yang drama nantinya. Kemudian juga ada yang bikin PPT ataupun slide, ya, begitu. Jadi nanti kalau misalkan di antara antum ada yang sukanya, senangnya dengan drama, silakan kumpul dengan kelompok drama. Kalau misalkan antum ada yang senangnya dengan membuat video, silakan gabung dengan kelompok video dan seterusnya, ya. Untuk kelompok yang pertama di sini membuat PPT tentang keberhasilan orang dalam memenuhi janji. Kemudian kelompok kedua membuat video tentang mensyukuri nikmat. Kelompok yang ketiga melakukan demonstrasi pentingnya memelihara lisan. Dan yang terakhir adalah kelompok keempat membuat poster tentang akibat buruk yang diterima orang tidak menutupi aib orang lain. Baik, perhatikan, antum semuanya harus berpartisipasi aktif, ya. Antar siswa, antar pelajar, antar antum itu harus semuanya aktif, ya. Silakan antum diskusikan dan cari referensi yang ada, ya, baik di dalam buku, di dalam internet, ya, ataupun referensi kekinian, ya. Silakan antum diskusikan, kemudian nanti antum akan mempresentasikan hasil karya antum, ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 setelah antum berdiskusi semuanya selesai, kemudian nanti antum akan ke depan mempresentasikan. Silakan.
Kalau sudah selesai, antum akan dipersilakan untuk mempresentasikan. Mau kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gimana? Kelompok 1 dulu. Apa itu menepati janji? Menepati janji berarti memenuhi komitmen yang telah kita buat kepada orang lain tanpa mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Janji adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang menjadi fondasi utama dalam bangun antara individu. Kami di sini akan menampilkan sebuah video yang berjudul Bersyukur. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 3 akan membawakan tema yang bertajuk menjaga bisa. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di bulan suci Ramadan, terdapat sekumpulan pemuda yang sedang membicarakan seseorang. Kamu tahu tidak si Reno? Kenal dia? Ternyata dia ini orang kaya ya. Dia tidak bisa olahraga, tidak bisa bermain basket, dan dia kalau main bola bukannya tidak bola menenangkan, biasa. Tidak lama kemudian, terdapat seorang wanita yang mendatangi sekumpulan pemuda. Astagfirullahaladzim. Yang membicarakan siapa kalian? Jangan berbohong. Saya telah mendengar apa yang kalian bicarakan. Dengarkan saya. Bahwasanya di dalam agama Islam kita dilarang membicarakan orang lain. Dalam Al-Quran tercantum itu waqulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia yang baik-baik. Ya, misalnya tidak boleh membicarakan buruk orang lain, karena setiap manusia. Nah, kan datang orangnya jadi begini, teman kamu salah paham tadi sedikit membicarakan kamu di belakang, karena sekarang bulan Ramadan kita harus puasa, lebih baik kita saling maafkan saja. Akhirnya, sebuah pemuda tersebut menceritakan kepada orang lain. Mempresentasikan poster yang berjudul Aib itu ditutup bukan disebar. Aib itu ditutup bukan disebar. Tiada seorang hamba pun yang menutupi aib seorang hamba yang lainnya di dunia, melainkan ia akan menutupi aibnya oleh Allah pada hari ini. Aib itu ditutupi bukan disebarkan. Tidak perlu menunggu orang lain untuk membongkar aib saudaranya, karena zaman sekarang banyak yang dengan senang hati membongkar aibnya sendiri, menjadikannya konten, menyebarkan di media sosial, dan berharap untuk viral. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan untuk membongkar atau membongkar aib, dan kita harus menjadi perbuatan. Dan di dalam tahap prosesnya semua terlibat, semua lancar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Rangkaian pembelajaran kita mulai dari awal hingga akhir sudah kita laksanakan dengan baik. Antum semuanya sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan bakat dan minat, sesuai dengan keinginan antum. Antum tadi ada yang membuat poster, kemudian antum ada yang membuat video, kemudian juga antum ada yang membuat drama, ya.
Kemudian di antara antum ada yang membuat slide ataupun PPT. Semuanya berjalan dengan lancar dan antum semuanya sudah bekerja dengan maksimal. Mudah-mudahan apa yang antum lakukan menjadi sebuah pengalaman pembelajaran yang baik. Kemudian berikutnya, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan ya proses pembelajaran kita tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dari lisan, kita harus menjaga lisan dan tidak berkata kasar dan lain-lain. Kita bisa tidak menjaga lisan, siapa tahu ada orang yang sakit hati dalam berteman kita. Keselamatan seseorang terdapat pada lisannya. Tanpa kesimpulan tentang menjaga aib. Jika kita menjaga aib orang lain, insya Allah aib kita akan ditutup oleh Allah. Dan jika kita menyebarkan dan menyukai seseorang, sama saja dengan memakan bangkai saudara sendiri. Intisari dari kesimpulan tersebut yakni, jika kita sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, itu tandanya kita beriman kepada Allah dan empat sifat tersebut adalah sifat terpuji. Baik, tepuk tangan semuanya. Pastikan poin-poin penting semuanya sudah tercatat. Bagaimana sudah dicatat semuanya? Sudah. Sudah dicatat semuanya? Sudah. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak ada refleksi diri yang harus kalian isi. Ya. Ini nanti diisi, cantumkan nama dan kelas, kemudian nanti antum checklist. Ya, checklistnya itu setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Ya. Sebagai tingkat lanjut dari proses pembelajaran ini, maka untuk akan diberikan tugas untuk membuat jurnal keimanan yang berkaitan dengan masalah pagi, kemudian juga rasa syukur nikmat, syukur nikmat, juga menjaga lisan, kemudian yang terakhir adalah untuk air panas. Silakan dibuatkan jurnalnya nanti, kemudian di pertemuan yang akan datang semua dibawa dan nanti akan dibahas. Dipahami? Iya. Baik, akan akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa dan akan dipimpin oleh teman-teman dalam pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi antum semuanya ikut belajar ini. Mudah-mudahan kita sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.